Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman di seluruh Nusantara, kiranya saat ini ya, karena sekarang kan bulan puasa. Jadi kita itu mari kita mengingat-ingat kembali apa yang telah difirmankan dalam Al-Quran ya, bahwa bulan puasa itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kita itu diwajibkan berpuasa, tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu semua itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu ya pasti orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa ya pasti beriman. Artinya takwa dan iman ini merupakan suatu istilah yang tidak bisa terpisah ya. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ya, dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, orang-orang yang percaya. Ya. Siapa orang yang mukmin itu? Golongan mukminin itu adalah alladzina hum fi salatihim khushi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi khusyuk yang dimaksud di sini adalah khusyuk zahiran wa batinan. Karena salat itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh mulut, oleh hati, oleh gerakan badan. Kemudian dibutuhkan kekhusyuan. Jadi khusyuk itu adalah as-sakinah, tenang. Alladzina hum fi salatihim khushi'un, orang yang dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhi perkara yang tidak ada gunanya. Seperti sesuatu apa yang tidak ada gunanya dijauhi. Seperti kata-kata yang kosong ya, pemikiran-pemikiran yang kosong, mainan-mainan yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan kepada Allah, bahkan menggiring kita supaya kita itu lupa ya, tidak zikir kepada Allah, itu termasuk lawun ya, atau nyanyian-nyanyian yang tidak bisa bermanfaat, itu termasuk lawun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi di tahun ini, di Ramadan ini, biasanya itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakatnya tubuh kita. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta kita. Nah, biasanya di bulan ini sama-sama dilaksanakan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Inilah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri yang seterusnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Artinya kemaluannya tidak diletakkan pada sesuatu yang diharamkan, tapi dipakai pada sesuatu yang telah dibolehkan dan dianjurkan, seperti pada istri. Kemudian illa ala azwajihim, kecuali dipergunakan atas istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maksudnya mereka itu jika demikian tidak melampaui batas. Artinya seperti apa yang telah saya ucapkan tadi, bahwa kita itu memelihara kemaluan agar tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang telah diharamkan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, maka barang siapa yang mencari selain yang itu ya, istri dan budak-budak, maka orang itulah orang-orang itulah humul adun, orang yang melampaui batas.
Kemudian tanda-tanda selanjutnya dari orang yang beriman itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara ya, amanat ya, wa ahdihim, dan perjanjian-perjanjian mereka. Ra'un, mereka memelihara. Artinya amanat. Amanat menurut para ulama itu adalah banyak sekali, bahkan lebih dari 10 macam. Di antaranya haji, sholat, zakat termasuk. Kemudian berislam ya, juga termasuk. Beriman, berislam, berihsan itu adalah amanat. Ada juga yang berupa seperti anak, istri ya. Kemudian harta benda itu adalah amanah. Kemudian kesucian roh kita, karena roh kita itu kita itu dilahirkan dalam keadaan suci. Artinya kita itu sesungguhnya lahir dalam keadaan berislam, sesungguhnya sudah Islam. Itu juga amanat ya. Jadi amanat dengan apa yang telah kita janjikan dulu, bahwa kita beriman kepada Allah. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala anta rabbi. Mereka berkata, termasuk kita, bala anta rabbi, engkau adalah Tuhanku ya, seperti itu pengakuan kita dulu, namun kita tidak ingat ya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ahdun, perjanjian. Barangkali kita telah mengikat suatu perjanjian atau janji dengan teman, dengan orang lain, maka betul-betul ditepati, betul-betul dipelihara. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara terhadap sholatnya. Jadi sholat itu betul-betul dipelihara seperti apa yang telah ditekankan dalam Al-Quran. Hafizu ala sholawati was sholawatil wusta. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Ya begitu ya. Peliharalah sholat-sholatmu, terutama sholat yang di tengah. Nah, sholat yang di tengah itu menurut kebanyakan ulama adalah sholat subuh. Karena sholat subuh itu merupakan sholat yang pendek tapi sulit. Pendek tapi sulit untuk dikerjakan. Karena kita itu terbiasa dengan tidur, dengan bangun kesiangan. Ya. Jadi tanda-tanda orang yang beriman yang seterusnya adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Entah itu memelihara kehusukannya, syarat-syaratnya, syarat rukunnya, kemudian hal-hal yang bisa menghilangkan pahala-pahala ya. Karena kejelekan itu bisa menghilangkan kebaikan, dan kebaikan bisa menghilangkan kejelekan. Jadi dipelihara, kita tidak berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa langsung secepatnya langsung baca istighfar. Fafirru ilallah, maka larilah kamu kepada Allah, maksudnya langsung beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan untuk mencapai surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun, maka orang-orang itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Nah, ulaika humul warithun, dan orang itulah maka mereka itulah yang mewarisi ya. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdaus, orang yang yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal selamanya. Nah, dalam banyak tafsir telah dijelaskan bahwa ini adalah khusus ya, surga Firdaus ini adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini surga yang paling tinggi, dan ini khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga Firdaus. Dalam banyak tafsir dijelaskan, walaupun kita itu ditakdir untuk masuk neraka beberapa tahun lamanya ya, tapi setelah terangkis nanti bisa saja masuk ke surga Firdaus dengan izin Allah, karena kita memang sudah misalnya ya sudah ditakdirkan untuk menjadi
penghuni surga Firdaus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.